Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Mimin akan mereview sebuah aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2023, yang mana ini merupakan pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Jadi sesuai dari anjuran Kominfo bahwa kita dianjurkan meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu membalikan pinjaman mereka, teman-teman. Nah, di sini pertama-tama saya akan bacakan terlebih dahulu untuk himbauan dari Kominfo. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunsnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya, tribunsnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunsnews.com. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita akan buka Play Store. Teman-teman ketik aja 999 meminjam uang KTA teman-teman. Jadi ini dia aplikasinya ya, mantep banget. Nah di sini teman-teman dapat perhatikan aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store. Oke, di sini kita akan melihat ya teman-teman, kalau kita lihat dari ratingnya pun dia mendapatkan rating hanya 2,2 dari 49 ulasan. Yang artinya di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini baru dirilis dan belum viral ya teman-teman. Jadi masih cocok banget buat kita untuk mengajukan pinjamannya. Oke teman-teman, di sini ada kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi ini. Jumlah tinggi, suku bunganya rendah. Lalu di sini juga lebih cepat dan lebih fleksibel teman-teman. Lalu biayanya itu transparan, pinjaman cepat, pinjaman pada hari yang sama, pinjaman pada hari yang sama. Nah, di sini platform pinjaman cepat di dekat Anda. Oke, di sini juga teman-teman dapat memperhatikan ya, bahwa di sini banyak banget nih teman-teman untuk komentar-komentar dari orang-orang yang telah mengajukan di dalam aplikasi ini. Nah, di sini ada dari Fireburne Johnin ya. Dia memberikan rating di 5 ya teman-teman, yang artinya perfect. Nah, di sini sangat beruntung sekali gunakan aplikasi Kredito. Nah, kok di sini dia bilang Kredito ya? Jadi kan aplikasi ini berubah-ubah nama, yang artinya teman-teman harus waspada. Nah, di sini ada juga orang yang memberikan komentar negatif ya, dari Gunung Anyar. Dia memberikan rating hanya 1. Hapus data saya daftar pinjaman, kok disuruh bayar di awal. Nah, teman-teman juga dapat perhatikan ya, misalkan nanti kalau misalkan aplikasi ini dia harus membayar di awal, itu jangan mau teman-teman. Biasanya itu aplikasinya nipu. Tapi kalau enggak,
misalkan teman-teman mau mengajukan dan dia tidak meminta uang muka, itu berarti benar teman-teman aplikasinya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, langsung saja kita akan membuka aplikasinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini saya itu mendapatkan limit pinjaman senilai 50 juta rupiah ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa memperhatikan bahwa di bawah sini banyak banget nih orang-orang yang mendapatkan pinjaman ya teman-teman. Jadi mantep banget nih. Nah, di sini kita bisa mengajukan pinjaman sekarang. Nah, di sini pinjamannya saya bisa mendapatkan pinjaman 50 juta rupiah ya teman-teman. Dari 5 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Wow, mantep banget teman-teman.